Mangga yang jatuh dari pohon mengenai genteng aula dan menggelinding jatuh tepat di hadapan kami yang bersembunyi dengan perasaan was-was. Refleks aku, Zainab, agar tidak berteriak walau sebenarnya terlambat. Kedua gadis itu pasti mendengar suara Zainab yang terkejut. Celaka, urusan akan bertambah runyam saat Ningsara melihat kami berdua di tempat seperti ini. Ning, itu, seru Latifah. Dia membaca ayat kursi yang konon bisa mengusir makhluk halus. Suaranya keras seakan dia sedang mengusir makhluk halus yang berusaha mengganggu. Sepertinya ada orang. Ning Sarah berbisik menyuruh Latifah diam. Gak mungkin itu suara Han. Latifah suaranya terhenti. Mungkin Ning Sarah membekap mulutnya seperti yang kulakukan pada Zainab. Siapa itu? Tanya Ningsara. Dia tidak bisa ditakuti dengan cerita hantu. Sejak kecil dia sudah dididik untuk tidak mempercayai hal begitu. Aku dan Zainab saling bertatapan. Apa yang akan terjadi kalau Ningsara menemukan kami berdua di tempat gelap seperti ini? Kami saling berangkulan. Apa yang terjadi? Terjadilah. Jawab, atau aku akan berteriak. Seru Ningsara membuatku panik. Bagaimana kalau dia membuktikan ancamannya? Aku menatap Zainab, wajahnya tidak terlihat jelas selain pakaian dan jilbabnya yang berwarna putih. Sepertinya aku punya ide konyol. Bagaimana kalau Zainab muncul dari kegelapan dengan pakaian serba putih? Tanpa sadar aku tersenyum geli membayangkan Ningsara dan Latifah berlari ketakutan karena melihat hantu berpakaian putih seperti cerita di film-film horor Indonesia. Kembali suara mangga yang terjatuh dari pohon disertai kepakan sayap codot yang menabrak ranting-ranting pohon. Sepertinya binatang itu terkejut dengan suara ancaman Ningsara sehingga dia terbang menabrak benda apa saja yang berada di hadapannya. Menambah kesan horor yang sempat kubayangkan sebelumnya. Gak ada orang. Ning, mungkin tadi suara codot yang terbang. Latifah terus membujuk Ningsara meninggalkan tempat ini. Suasana horor semakin terasa dan membuatku merinding ketakutan oleh rencanaku menakuti Ningsara. Latifah yang begitu berani mendatangiku di belakang kamar mandi wanita sekarang berubah menjadi penakut. Mungkin dia merasakan kehadiran makhluk lain yang kasat mata. Jawab Ningsara bersikuku dengan kemauannya, membuatku tersadar dari rasa takut yang datang tiba-tiba. Ya sudah, biar aku yang lihat ke sana. Ningsara tunggu di sini. Latifah menyerah, dia menyuruh Ningsara menunggu sementara dia mendatangi tempatku bersembunyi. Nap, kamu tutup mukamu buat menakuti Latifah. Bisiku, semoga Zainab mengerti dengan rencanaku. Hampir saja aku Zainab, saking jengkelnya karena dia tidak sadar dengan bahaya yang semakin mendekati kami. Langkah kaki Latifah semakin mendekat, jantungku semakin kencang berdetak sehingga aku bisa mendengarnya. Tempat kami bersembunyi di perkerangan belakang aula hanya berukuran 2x5, seperti lorong yang memanjang. Biasanya digunakan untuk menyimpan potongan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, apalagi melarikan diri. Apa yang terjadi, terjadilah. Gumamku putus asa. Benar, kataku nih. Nggak ada siapa-siapa di sini. Seru Latifah yang sudah berdiri di hadapan kami. Jari telunjuknya diletakkan di sebagai isyarat agar kami diam. Aku menatap Latifah takjub. Kenapa dia sengaja menutupi keberadaan kami? Ya sudah, kita pulang. Kenapa? Latifah, gumamku heran setelah kedua gadis itu pergi meninggalkan tempat persembunyian kami. Sangat tidak masuk akal. Dia justru menyelamatkan kami dari aib dan kemurkaan Ningsara. Dia tahu yang kita lakukan di rumah temanku. Jawab Zainab membuatku sangat terkejut. Aku berusaha menatap wajah Zainab untuk memastikan apa yang baru saja aku dengar. Walau kemungkinan Latifah mengetahui semuanya sangat besar. Kamu serius? Tanyaku memastikan apa yang ku dengar. Ya, Latifah bersedia jadi saksiku kalau sampai aku, sehingga kamu tidak bisa berkelit. Jawab Zainab. Dia berdiri menatapku sambil mengangkat baju gamis lebarnya hingga. Walau aku tidak bisa melihat jelas, aku bisa memastikan Zainab tidak memakai. Ma,
Mau apa kamu? Tanyaku panik. Apa dia tidak belajar dari pengalaman yang tadi? Pengalaman yang akan mengubur semua mimpiku. Kata Latifah, kamu tidak akan bertanggung jawab menikahiku kalau aku tidak. Jawaban Zainab membuatku heran, pikirannya terlalu sederhana atau bahkan mungkin bodoh. Jangan ngawur, kamu. Seruku takjub, aksi nekat Zainab semakin gila saja. Dia duduk di Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel kami, biar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.